Tes, tes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kamera kita ini. Suara saya jelas ya teman-teman ya? Jelas. Jelas, Ya. Pak. Oke, makasih. Ya. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu ya di kesempatan di pertemuan kelima di mata kuliah hukum bisnis kali ini. Ya. Secara daring dulu ya teman-teman ya saat ini. Baik, untuk kali ini jadwal presentasi ya, presentasi kelompok itu ada belum waktunya kelompok 4, 5 sama 6 ya. Bentar ya. Iya, Pak. Nah, itu untuk materi yang kali ini sudah ada di e-learning ya, teman-teman ya. Jadi bisa di-download sama dipelajari mandiri. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa tanya ke saya. Baik, untuk kelompok 4 ini ada Mawada Ainur, ada Safina Putri, ada Syahril Effendi, ketuanya, ada Devi Rosita sama Ardian Firmansyah. Gitu ya. Sudah siap ya kelompok 4 ya? Sudah, Pak. Udah ya, bisa sharing sendiri ya. Oke. Iya. Kalau siap dimulai aja, Mbak. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hukum bisnis di negara ekonomi liberal, UUD 1945 dan sosialis dalam menyikapi pangsa pasar. Anggota kelompok kami yaitu saya, Safina Putri Anjani, Mawada Ayun Nur Rohmah, Syahril Effendi, Devi Rositawati, dan Ardian Firmansyah. Hukum bisnis di negara ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah salah satu jenis sistem ekonomi yang dianut negara untuk memperbaiki perekonomiannya. Kelebihan dari sistem liberal adalah mampu memberikan kebebasan pada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi demi mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Selain itu, pemerintah tidak memiliki pengaruh pada dasarnya, pengaruh yang kuat untuk membatasi perekonomian individu atau masyarakatnya. Pada dasarnya, negara dengan ekonomi liberal, pemerintah akan membebaskan masyarakatnya untuk melakukan kegiatan ekonomi demi mendapatkan keuntungan besar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ai. Hukum bisnis di negara ekonomi Undang-Undang 1945. Yang pertama, Undang-Undang 1945 juga telah mengatur dengan jelas mengenai sistem perekonomian Indonesia. Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Yang kedua, dalam Undang-Undang 1945, pada pasal 33 ayat 4 juga berbunyi, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keberadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Yang terakhir, hal ini menunjukkan bahwa sistem perekonomian yang berlaku harus dapat memakmurkan banyak pihak dan berdiri di atas demokrasi. Next.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Oci. PPT-nya screen-nya lancar. nggak ada. Jalan tuh. Wis rakit mang. Masih belum full screen, Mbak, itu. Coba tutup terus dibuka lagi sih. Iya, Pak. Sebentar. Ya. Masih belum, Pak. Belum full screen-nya, tapi udah terlihat PowerPoint-nya. Ini sudah full ya, Pak. Kalau saya sih kelihatan sih, Pak. Teman lainnya gimana? Gak kelihatan, Tare. Kelihatan. Kalau dirasa kelihatan, Kelihatan. teman-teman lanjut aja nggak apa-apa, biar nggak habiskan waktu. Cuman full screen kan. Sudah, tapi Yang bawah, Oh, yang bawah. Hah? sudah. Lanjut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Oci. Nggak jalan, Pina, slide-nya. Mbak, atau ditutup aja, Mbak. Share screen dari saya aja. Bentar. Iya, Pak. Ya. Kayaknya lemot saya. Ya, bentar, nggak apa. Saya aja. Close dulu saja. Ini sudah terlihat belum, teman-teman? Sudah, Pak. Iya. Tadi saya mana ya? Sampai sini ya, teman-teman ya? Ya, selanjutnya itu, Pak. Oke, saya lanjut. Oke, silakan. Hukum bisnis di negara ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang seluruh kebijakan perekonomiannya ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua, dalam sistem ekonomi sosialis,
Pihak pemerintah memiliki peran yang cukup besar dalam berbagai kegiatan ekonomi, di mana pihak pemerintah membatasi kebebasan hak individu dalam memiliki sumber daya produksi. Studi kasus. PT Bulan mengadakan kontrak bisnis dengan PT Matahari pemasaran satu bisnis. Namun kontrak bisnis ini telah menimbulkan penguasaan pangsa pasar melebihi 75% di kota tersebut. Sehingga PT Bintang dan PT Lentera merasa dirugikan karena kehilangan pasang pasar produk yang sama. Bagaimana hukum bisnis di negara ekonomi liberal, ekonomi UUD, dan ekonomi sosialis dalam menyikapi kasus tersebut? Next. Akan dibacakan oleh Sahril. Halo, bisa didengar suara saya? Suaranya bisa terdengar kok, Mbak. Oh ya. Next, Pak. Hukum bisnis di negara ekonomi liberal dalam menyikapi kasus tersebut. Jadi, di negara dengan sistem ekonomi liberal akan membebaskan dan tidak melarang PT Bulan mengadakan kontrak dengan PT Matahari tentang pemasaran suatu produk sejenis di kota Surabaya, yang mana hal tersebut menimbulkan penguasaan pangsa pasar melebihi 75% di kota tersebut. Pemerintah juga tidak memiliki kekuatan penuh atau pengaruh yang kuat dalam membatasi kegiatan ekonomi masyarakat. Meskipun ketika pangsa pasar melebihi 75% dan hal tersebut membuat rugi PT lain, yaitu PT Bintang dan PT Lentera. Karena pada dasarnya negara dengan ekonomi liberal, pemerintah akan membebaskan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi demi mendapatkan keuntungan yang besar. Selanjutnya, Hukum bisnis di negara ekonomi Undang-Undang Dasar 1945 dalam menyikapi kasus tersebut. Maka dalam hal ini PT Bulan dan PT Matahari telah menjalankan sebuah sistem perekonomian yang tidak seimbang karena menjatuhkan PT pihak lain. Adanya kontrak bisnis yang dijalankan juga tidak sesuai dengan demokrasi karena kedua PT menguasai pasar produk. Sesuai dengan pasal yang telah tercantum, maka akan terdapat beberapa kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, karena kontrak bisnis yang dijalankan oleh PT Bulan dan PT Matahari mengakibatkan kerugian bagi PT Bulan dan PT Lentera, maka kemungkinan pihak yang berwenang akan mengatur sistem perekonomian agar pasar produk yang telah dikuasai dapat digunakan oleh pihak lain, sehingga keuntungan dapat diraih bersama. Yang kedua, PT Bulan dan PT Lentera akan menjalin kontrak bisnis dengan strategi yang baru. Hukum bisnis di negara ekonomi sosialis dalam menyikapi kasus tersebut. Jadi, negara dengan sistem ekonomi sosialis bisa saja melarang PT Bulan yang mengadakan kontrak dengan PT Matahari tentang pemasaran suatu produk di kota Surabaya. Sebab pemerintah langsung yang mengawasi semua pergerakan ekonomi suatu perusahaan atau industri
dan membatasi kebebasan kegiatan ekonomi di perusahaan atau industri tersebut. Karena apabila pangsa pasar melebihi 75% dan membuat perekonomian PT lainnya rugi, maka telah terjadi persaingan pasar yang tidak sehat. Sudah? Sepertinya. Ya, sudah ya kelompok 4 ya presentasinya ya. Iya, sudah, Pak. Ya, baik, sekarang kalau ada kawan teman dari kelompok lainnya di Zoom ini yang mau bertanya. Iya, silakan kalau ada yang bertanya. Mbak, kalau mau 4 ya, ini yang slide tentang ekonomi udah 5 yang di sini yang saya tampilkan ini, itu nggak salah tulis ya kalian ya. Ini kontra bisnis diserahkan oleh PT Bulan dan PT Matahari mengakibatkan kerugian bagi PT Bulan, bukannya PT Bintang ya tadi ya kasusnya. PT Bintang dan PT Lentera ya. Ya teman-teman dari kelompok 4. Ya, kelompok 4 ini ada yang salah tulis ya di slide-nya ya, slide nomor 7 Oh ya. iya, Pak. Iya. Harusnya PT Bintang dan Lentera yang merasa dirugikan. Nah, ini kan saya ganti ya. Oke. Iya, ya. Jadi gini poinnya, ini kan kasusnya tentang dominasi pasar ya. Jadi kalau dihukum bisnis di ekonomi liberal itu meskipun dari pihak swasta atau perusahaan yang mengadakan suatu kegiatan bisnis pun itu bebas ya, dibebaskan oleh pemerintahan. Itu ekonomi liberal ini yang untuk disadarkan teori dari pakarnya Adam Smith ya. Itu bebas meskipun 90% pun mengasah pasar juga nggak apa-apa dibiarkan oleh pemerintah gitu karena eh, dari keuntungan diatur sendiri oleh masing-masing perusahaan. Nah, kalau ekonomi sosialis nggak bisa berkembang dari perusahaan itu, jadi diatur oleh pemerintah pusat itu terkomando ya. Jadi nggak ada kelulusan agak bebasnya dari perusahaan pun diatur sedemikian rupa sehingga nggak bisa berkembang dengan bebas. Nah, kalau ekonomi UUD 45 itu beda lagi ya. Ya. Jadi adanya salah satu realisasi dari pasal 33 UUD 45 itu yaitu adanya pemerintah berfungsi sebagai pengatur, penelaah, pemonitor, pengawas dari kegiatan bisnis yang dijalankan oleh usaha perorangan atau swasta. Ya. Jadi nggak bisa bebasnya, jadi ada regulasinya, nggak bisa asal mendominasi pasar, kecuali produk tersebut ada beberapa hal seperti nggak ada produk substitusi atau pengganti, terus kalau misalkan kasusnya menguasai hasil itu berapa banyak, ya dikuasai oleh negara. Itu. Jadi pembahasan kelompok 4 ini, yang pertama ini eh,
ada benar juga, karena ada kemungkinan pihak berwenang yang mengatur perekonomian, yaitu pemerintah ya, tergantung dari sistem departemen bisnisnya apa gitu ya, dari pajak sendiri, terus jenisnya dan perdagangan sendiri gitu. Terus yang kedua ini PT Bulan dan PT Lentera akan menjalankan bisnis dan strategi baru, ya bisa aja sih. Nah, soalnya mereka juga akan tetap berkembang kan dengan strategi pemasaran yang lain juga. Seperti itu. Ya, ada ditanyakan teman-teman? Ini kasusnya masih sederhana ya teman-teman ya tadi. Baik, kalau nggak ditanyakan, diakhiri aja kelompok 4 presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 5 ya, persiapan ya. Kelompok 5 ini ada Nadia, ada Nizam, ada Anisya, ada Feby, ada Tridia. Mas Nizam ya, ketuanya ya. Hadir ya di ruang Zoom ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Saya bantu share screen ya Mas ya, biar cepet ya. Oh, udah ada Iya, share Pak. screen ya. Oh, ya udah, silakan kalau mau share sendiri. Enggak apa-apa. Ya, bisa dimulai kalau sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini saya Nadia Kotrunada, serta anggota kelompok yang lain Febi Karunia Putri, Tri Aditya Kurniawan, Anisya Nurvita Yuniar, dan Nizam Maulana Atarik. Slide pertama akan dibacakan oleh Nizam. Nggak, slide-nya nggak bisa di full screen ya, Pak? Gimana, Pak? Ini tampilannya belum full screen ya? Iya, belum, Pak. Iya, gimana? Nah, sudah, Mas. Studi kasus PT Bangun Karsa di bidang bisnis retail memiliki bargaining position yang kuat di pasar tepung terigu, sehingga perusahaan ini dapat memaksa suppliernya untuk menurunkan harga tepung terigu kepada dirinya dibandingkan harga ke pesaingnya. Dengan begitu, PT Bangun Karsa dapat menjual tepung terigu ke konsumen dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga yang terpasang oleh para kompetitornya. Pertanyaannya adalah,
serta bagaimana hukum bisnis di negara liberal mengatur kasus tersebut. B. Bagaimana hukum bisnis di Indonesia mengatur kasus tersebut. Next. Sistem hukum bisnis di negara liberal memberikan kebebasan pada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dari contoh studi kasus PT Bangun Karsa, pemerintah tidak memiliki pengaruh yang kuat untuk membatasi kegiatan yang dilakukan oleh PT Bangun Karsa tersebut. Karena PT Bangun Karsa memiliki kebebasan untuk mengatur perusahaannya, serta memiliki keperluan untuk mencari keuntungan yang besar tanpa mementingkan supplier maupun para kompetitornya. Next. Ciri-ciri sistem ekonomi di negara liberal yaitu harga akan dibentuk di pasar bebas. Yang kedua, adanya kebebasan untuk berusaha dan bersaing. Yang ketiga, campur tangan pihak pemerintah sangat terbatas. Yang keempat, bebas mempunyai alat produksi sendiri. Yang kelima, segala kegiatan ekonomi didasarkan pada prinsip keuntungan. Next. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi di negara liberal. Kelebihan, produksi barang akan didasarkan pada kebutuhan pasar, hadirnya produk-produk berkualitas, menumbuhkan sikap kreatif dan inovatif para pelaku usaha. Kekurangan, adanya kesenjangan perekonomian masyarakat, terjadi persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha, pedagang baru kesulitan mencari pendapatan. Bagaimana hukum bisnis di Indonesia mengatur tersebut? Sistem hukum bisnis di Indonesia menganut UUD 1945, di mana setiap bisnis yang berjalan di sebuah negara akan menganut hukum yang tertera pada negara tersebut. Menggunakan sistem ekonomi Undang-Undang Dasar 1945 dari perwujudan sistem ekonomi campuran negara dan swasta, di mana sama-sama berperan dalam membuat hukum terkait dengan kegiatan bisnis dan ekonomi. Setiap warga dan kegiatan usaha wajib diperlakukan sama dan adil oleh pemerintah dalam setiap kegiatan ekonomi. Kebijakan ekonomi. Dari contoh studi kasus pada PT Bangun Karsa yang bertindak seakan dia yang berkuasa dalam pasar karena memiliki bargaining position. PT Bangun Karsa melakukan paksaan terhadap penurunan harga pada supplier dan harga pada pasar otomatis ikut menurun. Jadi, hal tersebut dapat merugikan supplier karena keuntungan yang diterima oleh supplier tidak maksimal dan tidak bersikap adil dengan kompetitor. Next. Ciri-ciri sistem hukum di Indonesia. Ciri-ciri sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia memiliki ciri-ciri diantaranya yang pertama yaitu adanya sistem ketatanegaraan yang sistematis, yang kedua supremasi hukum, yang ketiga adanya perlindungan dan pengakuan HAM, yang keempat sistem peradilan yang tidak memihak, yang kelima adanya pembagian kekuasaan yang jelas, dan yang terakhir adanya peradilan pidana dan perdata, serta legalitas dalam arti hukum itu sendiri. Kelebihan dan kekurangan sistem hukum di Indonesia. Untuk kelebihannya, yang pertama, mengatur ketertiban dan memberikan keadilan bagi seluruh warga negaranya. Yang kedua, hukum mengikat semua warga negara sehingga wajib hukumnya bagi setiap orang untuk mematuhi hukum yang ada. Yang ketiga, hukum menjadi penggerak dalam pembangunan sehingga dapat membawa bangsa ke arah yang lebih maju. Untuk kekurangannya, yang pertama, sanksi yang dikenakan pada pelanggar hukum belum sepenuhnya memberikan efek jera. Yang kedua, hukum yang telah dibuat oleh penegak hukum tidak semua terlaksana sesuai dengan aturan. Hal itu dikarenakan di lapangan ada beberapa pelanggaran
yang masih ditolerir walaupun sanksi sudah tercantum dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang terakhir, masih adanya oknum penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang tergiur menerima suap dari terpidana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, mohon ditanyakan. Ya, silakan kalau ada yang tanya, teman-teman. Ya. Ini lagi pada kumpul ya kelompoknya ya? Atau masing-masing di rumah sendiri? Oke, berhubung ini waktunya yang sesi pertama mau habis, saya langsung aja poin-poinnya. Ini dari soalnya yang sedikit kelompok 5 nih hampir sama seperti kelompok 4 tadi, ya. Jadi untuk soal bargaining position, posisi tawar menawar di pasar, ya. Ini berhubungan dengan hukum jual beli ya, teman-teman ya. Ya, kalau liberal itu coba di ini slide-nya tadi, Mas, yang pembahasan tentang liberal. Nah, ini. Nah, ini poinnya sudah cukup, kelompok ini sudah cukup ini sih, bagus sih. Jadi kebebasan ya dari liberal, makanya meskipun salah satu pihak yang dirugikan pun itu masih sah saja di sistem ekonomi liberal ya. Jadi adanya penguasaan pasar, yang kuat yang kuat jadi yang menang itu sudah menjadi suatu kewajaran seperti di sana ya. Nah, kalau di UUD 45 di slide-nya Mas, coba digeser di UUD 45. Mbak. Nah, di Indonesia sendiri mengadopsi sistem ekonomi UUD 45 dengan dasarnya falsafah negaranya di Pancasila dan UUD 45 itu sendiri itu menginginkan kemerataan, kesejahteraan, dan keadilan bagi setiap warga negaranya. Yang pasti kalau dalam kasus ini nggak bisa seenaknya sendiri untuk melanggar regulasi. Jadi supplier sendiri nggak bisa untuk diatur untuk ini ya dari struktur harga yang udah ditetapkan nggak bisa diatur untuk dirubah seenaknya sendiri. Jadi selain yang pasti keuntungan di tema supplier juga beda, terus dari penguasaan pelanggan dari supplier itu juga yang pasti juga harganya beda, yang pengaruh kepada harga jualnya. Bisa aja yang Bang ini menggunakan harga jual lebih rendah karena bahan yang didapat juga harganya lebih murah juga. Nah, itu nantinya akan menimbulkan suatu kompetisi bisnis yang tidak sehat ya. Jadi peran pemerintah di sini yaitu mengatur regulasi itu sebagai pengawasnya agar nggak terjadi kasus yang dengan kompetisi bisnis yang tidak wajar seperti itu, nggak ada seperti itu. Baik, ini kebetulan saya pakai Zoom yang basic ya, waktunya terbatas. Setelah ini bisa tolong login lagi ya teman-teman ya. Ini ada satu kelompok lagi ya, kelompok 6 ya yang mau presentasi. Gitu. Baik, ini saya akhiri dulu, tolong bisa login lagi ya setelah ini. Terima kasih. Itu bisa tuh Mas. Nah, udah ya. Nah, coba sendiri dulu ya.
Ya, sip. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai jenis transaksi dan aspek dalam kegiatan bisnis pada perusahaan PT Sejahtera. Yang mana PT Sejahtera ini bergerak di bidang jasa, tour and travel. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama anggota kelompok kami ini ada Adinda Syafira Rahma, Lizikrillah Fanayu Putri, Muhammad Rizky Adistiawan, saya sendiri, Mas Lihah Maulidina Ningtyas, dan Lydia Ningrum. Oke, selanjutnya akan kita bahas pada slide berikut. Nah, perusahaan jasa. Menurut Philip Kotler, perusahaan jasa merupakan perusahaan yang menawarkan suatu elemen yang sifatnya intangible, tapi manfaatnya dapat dirasakan. Selain itu, pada transaksi tersebut tak ada perpindahan kepemilikan. Jika uang telah dibayarkan dalam suatu pembelian jasa, maka pembeli tak lagi memperoleh tambahan benda yang dapat ia bawa pulang. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. PT Sejahtera Tour and Travel merupakan salah satu pelaku pariwisata yang ada di Indonesia yang bergerak di bidang jasa tour and travel dan memiliki peran yang sangat penting. PT Sejahtera Tour and Travel adalah pihak yang berhubungan langsung dengan wisatawan dan secara tidak langsung melakukan promosi terhadap destinasi wisata terbaik di Indonesia. Dengan adanya perusahaan yang melayani jasa tour travel ini, calon wisatawan akan lebih mudah terfasilitasi untuk mendapatkan akses ke destinasi wisata tujuan. Next. Studi kasus. PT Sejahtera yang berkedudukan di Surabaya melakukan kegiatan usaha di bidang industri jasa yang melayani jasa tour and travel dengan target pasar di dalam negeri. A. Identifikasi dan jelaskan minimal 5 jenis transaksi bisnis dalam kegiatan usaha PT Sejahtera, mulai dari awal berdirinya hingga beroperasi serta memasarkan produk yang perlu diatur dalam hukum perdata secara tertulis. B. Identifikasi dan jelaskan minimal 5 aspek dalam kegiatan bisnis PT Sejahtera yang diatur dalam hukum publik. Next. Jenis transaksi bisnis. Ada 5 jenis transaksi bisnis dalam kegiatan usaha PT Sejahtera yang perlu diatur dalam hukum perdata secara tertulis antara lain seperti berikut. Yang pertama yaitu pembelian, kedua pendapatan, ketiga pembayaran beban beban lainnya, keempat penerimaan piutang, kelima penanaman modal atau investasi. Yang pertama yaitu pembelian. Transaksi pembelian ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membeli suatu produk. Transaksi pembelian perusahaan jasa sendiri di antaranya yaitu pembelian perlengkapan kerja dan peralatan. Kesemuanya dilakukan untuk memberikan kepuasan kepada para pelanggan dalam hal pelayanan. Selanjutnya, perusahaan jasa juga harus mencatat berbagai transaksi lain yang berhubungan dengan transaksi pembelian. Kedua yaitu pendapatan. Seperti perusahaan lainnya, perusahaan jasa juga memiliki berbagai tujuan untuk memperoleh keuntungan. Pendapatan ini haruslah dicatat pada daftar pembukuan tunai dan kredit. Pendapatan dari perusahaan jasa sendiri diantaranya didapat dari berbagai layanan yang telah ia berikan. Karenanya kemudian pengusaha jasa akan memberikan berbagai layanan terbaik pada pelanggannya. Pembayaran beban-beban lainnya, selain pengeluaran yang dilakukan saat membeli berbagai keperluan seperti berbagai perlengkapan dan peralatan, perusahaan jasa juga memiliki berbagai biaya yang harus dibayarkan seperti contoh pada beban tagihan listrik, administrasi telepon, internet. Yang keempat yaitu penerimaan piutang. Utang piutang sebagai pemberian atau penjualan yang dilakukan secara
kredit kepada pengguna, sehingga sesuai kesepakatan atau kebijakan konsumen yang kemudian akan melunasi pembayaran pada jangka waktu tertentu. Yang terakhir yaitu penanaman modal atau investasi. Saat perusahaan jasa pertama didirikan, pasti ada setoran modal dari para investor serta pemilik. Semua transaksi investasi ini harus dicatat dengan baik, apalagi modal atau dana tersebut datang dari pihak yang lain. Aspek dalam kegiatan bisnis. Ada 5 aspek dalam kegiatan bisnis PT Sejahtera yang diatur dalam buku Hukum Publik antara lain sebagai berikut. Aspek hukum atau legalitas, aspek ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen, aspek keuangan. Aspek hukum atau legalitas. Salah satu aspek yang pasti ada dalam perusahaan adalah aspek hukum atau legalitas. Hal ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan perusahaan. Dalam aspek hukum, ada beberapa hal yang sangat penting, yakni izin lokal, surat tanda daftar perusahaan, NPWP, akta pendirian perusahaan dari notaris, surat izin usaha perdagangan. Aspek ekonomi dan budaya. Aspek ekonomi dan budaya merupakan salah satu aspek penting bagi perusahaan terhadap kondisi sekitar dari sisi budaya, yakni melihat bagaimana perusahaan mempengaruhi adat istiadat di daerah sekitar. Sedangkan dari sisi ekonomi, yakni bagaimana perusahaan berdampak pada tingkat pendapatan per kapita di wilayah tempat perusahaan didirikan. Aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran merupakan aspek dasar yang dianalisis oleh perusahaan yang berdampak pada pertanyaan, apakah produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki peluang pasar. Dengan melihat beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni potensi pasar, jumlah konsumen, daya beli masyarakat, segmentasi, situasi persaingan di industri tersebut, dan lain-lain. Aspek manajemen. Aspek manajemen merupakan sebagai aspek yang sangat penting karena berkaitan erat dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan. Dari semua aspek yang dianalisis, aspek manajemen memiliki cakupan yang sangat luas. Hal ini dikarenakan semua hal yang berhubungan dengan operasional perusahaan ikut ke dalam kategori aspek manajemen, mulai dari manajemen sumber daya hingga finansial perusahaan. Aspek keuangan. Bagi sebagian bisnis, aspek keuangan atau modal adalah hal utama yang harus dimiliki sebelum membangun sebuah bisnis. Maka dari itu, aspek keuangan menjadi hal yang menentukan bisnis akan berjalan lancar atau tidak ke depannya. Proses penganggaran adalah hal yang harus dilakukan jika suatu pengusaha ingin melakukan perencanaan bisnis yang matang. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Nah, silakan teman-teman kalau ada yang tanya. Nah, coba ke slide-nya yang ini, yang pembahasan A tadi, yang setelah ini. Ya, stop. Ini lebih tepatnya ngomongnya ini ya, transaksi tentang keuangan ya, atau akuntansi ya. Itu. Ya nggak apa-apa, tadi ada pernya juga dibahas di sini. Gitu.
Nah, ini yang saya tanyakan di dalam hukum perdata ini di pasal berapa, Mas? Tentang tour and travel. Dari sisi hukum bisnisnya itu di KUHP ya, Kita Undang Hukum Perdata itu ditulis di pasal berapa gitu. Tentang ada itu tentang Biro Perjalanan Wisata ada sendiri di KUHP yang mengatur. Kelompok 6. Ya, bisa kelompok 6 jawabnya? Menurut Hah? KUH Perdata pada Ya. pasal Nah. 1131 dan 1132, Pak. Ya, itu tentang apa? Bisa sebutkan. Sebentar. Ya, gimana? Perjanjian Ayo. Perjanjian menjadi bentuk perikatan bagi kedua belah pihak yang mengikatkan diri sehingga memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi dari sebuah perjanjian. Enggak yang mengarah langsung ke Prestasi dapat tentang berupa harta atau benda bergerak maupun tidak bergerak. Travel agent memiliki prestasi dalam menyediakan dan melaksanakan perjalanan wisata. Sedangkan wisatawan sebagai pembeli paket wisata memiliki prestasi untuk mengikuti seluruh rangkaian perjalanan wisata tersebut, Pak. Oke, ya benar, Mas. Jadi salah satunya pasal itu ya yang mengatur tentang jenis kegiatan jasanya. Lah, itu ada pasal yang lainnya. Ada pasal 1320 KUH Perdata ya, teman-teman, itu mengatur ketentuan hukumnya terhadap kontrak ya. Jadi kontrak agensi yang berlaku antara Biro Perjalanan Wisata dengan agen perjalanan wisata. Jadi biro dengan agen itu yang mengaturnya. Kalau tadi kan mengaturnya yang pasti disebutkan tentang kegiatannya. Kalau ini mengatur tentang kontrak agensinya antara biro dengan agen-agen perjalanan wisata. Itu seperti itu bisa berupa agen offline maupun online ya di pasal 1320 KUH Perdata. Itu. Oke. Terus coba yang poin B Mas pembahasannya.
Coba yang aspek hukum tadi. Nah, ada persyaratan khusus nggak kalau bagi ini? Persyaratan khusus tentang aspek hukum yang harus dipenuhi nggak kalau bagi biro jasa perjalanan wisata atau tour and travel dibandingkan dengan kegiatan industri jasa lainnya ya? Maksudnya. Ya, silahkan dijawab. Sudah ketemu jawabannya kelompok 6? Ya, gimana Mas Rizky? Sudah ketemu?
Permisi Pak, ini tadi pertanyaannya tentang aspek hukum legalitas ini Pak. Ya, jadi ada persyaratan khusus nggak kalau misalkan pengajuannya untuk perizinannya dibandingkan industri jasa lainnya? Belum ketemu Mas jawabannya Mas. Pak, saya Iya. ingin menjawab. Boleh nggak Mas? Ini siapa nih dengan Mbak? Oh Mas Leka. Itu Mas Ya. Liha Maulidina, Iya, Pak. iya silakan Mbak. Persyaratan pengurusan izin usaha pariwisata. Ya. Izin untuk usaha travel harus Ya. berbentuk badan hukum CV atau PT. Aturan ini diterbitkan dalam Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor PM 85 atau HK.501 atau MKP atau 2010 pasal 6 ayat 1. Setelah badan hukum terbentuk, ada beberapa persyaratan administratif yang harus dilengkapi untuk bisa membuat izin usaha pariwisata. Antara lain, 1. Akta perseroan terbatas atau khusus travel. 2. NPWP perusahaan. 3. Domisili perusahaan. 4. Surat izin tempat usaha. 5. Surat izin usaha pariwisata. 6. Surat izin usaha perdagangan. 7. Surat izin tetap atau sementara untuk menjadi anggota ASITA. Ya, bagus Mbak. Ya, itu tepat jawabannya. Jadi gini, oke benar ya jawabannya tadi Mbak Mas Lika ya. Tapi saya tambahkan begini. Jadi berdasarkan dari landasnya keputusan Menteri di Disperindak ya, Menteri Perindustrian Perdagangan, ini nomor 408 tahun 97 saya. Itu tentang ketentuan dan tata cara ya pemberian TDP, tanda daftar usaha perdagangan dan surat izin usaha perdagangan, juga SIUP dan lainnya, termasuk dapat bergabung ke organisasi resmi tentang kepariwisataan, salah satunya ASITA tadi. Jadi dari agen perjalanan pada prinsipnya itu berkedudukan sama ya dengan badan usaha lainnya dari segi yuridis formal seperti itu, jadi kedudukannya sama ya. Sedangkan adapun jenis perusahaan agen perjalanan itu juga ya menurut Kementerian bersama Menteri dari Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dulu pada tahun 93 itu yang sekarang masih dianut juga, jadi tentang ketentuan usaha biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisatanya. Itu tadi yang disebutkan oleh Mbak Westi Maulidina tadi tentang bentuknya, tentang PT, koperasi, firma atau CV tergantung skala jenis kegiatan perusahaan itu berdirinya. Seperti itu. Baik teman-teman, ada yang ditanyakan dari pembahasan kelompok 6 ini? Dari kelompok 6 ada yang disampaikan lagi? Cukup, Pak. Oke, ya udah kalau cukup diakhiri saja.
Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Oke teman-teman, tadi udah presentasi di 3 kelompok ya. Untuk minggu depan tolong disiapkan kelompok pertemuan ke-6 ya, kelompok 7 sama kelompok 8 ya. Oke, ada yang ditanyakan tadi tentang pembahasan tadi dari 3 kelompok dari teman-teman lainnya di ruang Zoom ini? Jangan lupa ini ya, absensi ya, teman-teman ya, presensinya di learning ya. Iya, Pak. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri dulu teman-teman ya. Sekarang, tentunya. Terima kasih sudah mengikuti program kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Nah, semoga kita semua bisa tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah dan bisa tetap dalam keadaan sehat sekalian. Amin ya rabbal alamin. Akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih.